Kasus asusila terhadap siswi Gorontalo yang viral di media sosial jadi satu dari ratusan tindakan keji terhadap anak. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menilai maraknya kasus asusila di lingkungan sekolah cermin mental patriarki dan feodal yang masih berlaku. Pasca video asusila viral di media sosial, seorang guru SMA Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Gorontalo berinisial DH ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak asusila terhadap siswi. Sejak tahun 2022, tersangka mendekati korban yang masih di bawah umur dengan modus perhatian membantu kerjakan tugas sehingga korban merasa nyaman jalin hubungan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang, 8 saksi dan termasuk terlapor serta pelapor. Dan kami sudah menetapkan status terhadap tersangka inisial BH. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Diperberat sepertiga hukuman karena status tersangka sebagai tenaga pendidik. Pelaku telah dinonaktifkan dari sekolah tempatnya mengajar dan terancam dipecat sebagai ASN. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama melalui Kepala Bagian Tata Usaha Mahmud Bobihu mengatakan akan beri sanksi tegas kepada oknum guru sesuai ketentuan berlaku. Sekarang kan masih ditangani kepolisian, kita tunggu saja bila telah ada keputusan tetap. Maka kami pun akan melakukan keputusan sesuai PP 94 tahun 2021, tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama Pusat. Dinas Pendidikan Anak dan Perempuan PPA Kabupaten Gorontalo segera lakukan pendampingan dan menjamin pendidikan korban tetap berjalan. Ini kan masih masa pemeriksaan secara BAP. Sesudah itu kita akan asesmen dengan psikolog untuk menenangkan ketegangannya, kemudian memulihkan kembali keadaan psikologinya. Tetap kita melindungi korban, harus tetap sekolah. Nanti kita koordinasi dengan pihak sekolah. Sosok perekam video asusila diduga seorang siswi dari sekolah lain yang ingin laporkan tindakan oknum guru kepada istrinya sebagai bukti. Kapolres Gorontalo AKBP Dedi Herman menyebut tindak lanjut proses hukum perekam tengah dikaji bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Gorontalo karena masih di bawah umur. Alasan awal pengambilan video untuk memberitahukan kepada istri oknum guru. Soal perekam sendiri, nanti kita sama-sama kolaborasi dulu, kita rundingkan dengan dinas terkait, apakah bisa ditangani atau tidak. Perekam sudah kami mintai keterangan, terkait itu kita dalami lebih dalam dulu. Miris. Kasus asusila di dunia pendidikan juga terjadi di Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga geruduk ponpes atas dugaan pencabulan yang dilakukan pimpinan pesantren dan oknum guru ngaji terhadap santri. Polisi sempat mengevakuasi kedua terduga pelaku dari amukan warga. Usai periksa 8 saksi dan barang bukti berupa hasil visum 3 korban, polisi tetapkan 2 tersangka S dan MHS yang masih memiliki hubungan orang tua dan anak. Ini sebenarnya hubungannya antara satu sama lain adalah orang tua dan anak, bapak dan anak lebih tepatnya. Nah, korban yang sudah... Korban hingga per hari ini sebenarnya ada 3. Teman kami masih tetap mendalami. Kalau apabila memang masih ada korban-korban lain yang masih belum kita datakan atau memang belum melaporkan, ya kami masih mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Pelaku mengancam korban untuk tidak melaporkan kasus pencabulan kepada orang tua. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus serupa terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Polisi menangkap seorang pengasuh pondok pesantren yang mencabuli 7 santriwati. Peristiwa terungkap setelah orang tua mendapat aduan pencabulan korban dan melapor ke polisi. Usai lakukan pemeriksaan korban dan saksi, polisi tetapkan MA sebagai tersangka pencabulan dan dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kepada korban, pelaku berdalih tindakan pencabulan merupakan bagian dari ritual agar keinginan santriwati terkabul.
pelaku ini dia melakukan sebuah ritual kepada santri, yang mana perbuatan ritual itu sebenarnya merupakan perbuatan asusila yang dilakukan kepada santri sebagai bentuk tirakat pada santri-santri yang mempunyai keinginan supaya keinginan santri tersebut itu terkabul. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sejak Januari hingga Agustus 2024 setidaknya terdapat 101 korban kekerasan seksual di satuan pendidikan. 72% dilakukan guru laki-laki dan 28% murid laki-laki. Sebanyak 62,5% kasus terjadi di jenjang SMP, MTS, Ponpes, dan 37,5% di jenjang pendidikan SD/MI. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai maraknya kasus asusila di lingkungan sekolah berkaitan dengan mental patriarki dan feodal yang masih berlaku, sehingga anak-anak rawan menjadi korban. Jadi di sekolah, mental model yang berkembang sampai hari ini yang paling banyak adalah mental model patriarki, sehingga ada kelompok laki-laki yang itu kuat, sementara perempuan itu lemah. Laki-laki itu lebih utama, perempuan itu boleh dilakukan secara semena-mena. Selain mental model patriarki, juga yang terjadi di sekolah yang parah adalah soal mental model feodal. Ada atasan, ada bawahan. Yang namanya atasan, ya, kepala sekolah, mau guru yang punya posisi, itu selalu di atas dia. Dia selalu benar. Dia bisa melakukan apapun gitu ya. Sementara mental model feodal ini meyakini ada di sekolah itu yang levelnya bawah. Jadi seperti siswa itu ya bawahan, boleh diapa-apain, harus nurut, harus taat. Ironis, saat sekolah harusnya menjadi ruang aman anak-anak menuntut ilmu, justru berubah menjadi tempat terancamnya masa depan generasi bangsa. Mampukah pemerintah mengentaskan darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan?